Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Ini yang muslim puasa semua bukan? Puasa? Alhamdulillah, Bu. Puasa, Bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi walaupun puasa intinya tidak lemas ya. Pembelajaran ini kita mulai ya. Semangat dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi artiannya semangat kita walaupun sore tapi merupakan semangat yang utama ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan 5 ya, pertemuan 5 yang mana nanti pada pertemuan ke-7 atau ke-8 yang UTS? 7. Pertemuan 8, Bu. Ke-8, berarti ada 2 kali pertemuan lagi ya, 2 kali pertemuan yaitu kuis. Dan yang ini merupakan pertemuan kita kelima akan membahas mengenai teori peluang ataupun teori probabilitas. Apa itu teori probabilitas ataupun teori peluang? Biasanya kalau nilai peluang itu berapa? Nilai peluang dalam suatu kegiatan ataupun suatu angan-angan, suatu impian, ya, sesuatunya itu nilainya berapa? Nilainya 1. Harapan kita itu semua punya hanya nilai 1. Jadi kalau tidak gagal, berarti menang, begitu bukan? Kalau tidak gagal, berarti berhasil. Begitu juga dengan peluang ini. Peluang ini ya kita secara visual ataupun supaya kita itu mengerti apa makna dari peluang itu kan di matematika ini selalu diibaratkan, dicontohkan. Contohnya apa? Misalnya ada sebuah dadu. Dadu itu matanya berapa? Gitu ya, matanya ada 1, 2, 3, sampai 6. Lantas peluangnya berapa dalam 1 poin? Misalnya angka 1. Poinnya berarti karena 6, ruang sampelnya berarti peluang untuk nilai 1 adalah 1/6. Jadi semuanya itu kalau kita jumlahkan, teori peluang ataupun teori kemungkinan itu punya nilai 1. Jadi kalau seandainya sudah terpenuhi setengah, kemungkinan supaya 1 adalah menutupinya yaitu setengah. Begitu. Secara bahasa bisa dimengerti ya untuk teori peluang ataupun teori probabilitas ya. Jadi sudah dibuka materinya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah mengerti apa maksudnya? Sudah mengerti dan saya rasa sudah tidak asing lagi. Namun kalau di soal kita jadi puyeng, gitu ya. Di soal kita nggak ngerti, bingung. Tapi di sini Bu akan sedikit menjelaskan mengenai teori peluang dan teorema Bayes ya. Teorema Bayes ataupun satu lagi yaitu peluang bersyarat. Oke, kita perhatikan sebentar di sini. Secara terminologi, termin ilmu yang menggambarkan sesuatunya, yaitu teori probabilitas itu didasarkan pada konsep dari suatu eksperimen random. Random itu artinya sembarang aja diambil, nggak dipilih-pilih, begitu. Jadi suatu penelitian yang random, acak. Random itu adalah suatu fenomena ataupun eksperimen di mana keluaran individual tidak pasti, tetapi ada distribusi yang reguler dari keluaran itu untuk jumlah pengulangan yang banyak. Ya, itu random menurut statistika di sini artinya sembarangan diambil yang tidak tertentu, ya, tidak tertentu dan pengulangannya banyak. Lantas probabilitas adalah suatu proporsi ataupun beberapa bagian yang beberapa kali suatu keluaran spesifik
akan muncul dalam suatu seri ataupun suatu cara, suatu masa. Masa apa? Pengulangan yang panjang dari suatu eksperimen. Jadi misalnya kita mempunyai suatu percobaan itu kita buat berapa kali? Percobaan ini kalau di statistik ini selalu dicontohkan dengan suatu yang sederhana. Sederhana apa? Misalnya kartu, misalnya dadu, itu hanya suatu contoh. Namun sebenarnya pada konsepnya eksperimen itu adalah suatu penelitian tertentu, penelitian di dalam kehidupan ini. Yang mana penelitian ataupun percobaan sesuatu masalah itu dicoba berkali-kali. Misalnya kita mau buka usaha. Buka usaha kita coba 1 kali, berarti artinya apa? Artinya kita mengulang ataupun membuat suatu percobaan itu 1 kali. 1 kali dengan arti apa? Dengan artian misalnya gagal atau berhasil, begitu. Jadi peluangnya berapa? Peluangnya setengah. Ya, untuk yang berhasil setengah dan yang gagal setengah. Ya, eksperimen. Namun karena di sini supaya kalian itu paham lebih gampang dipahami, maka selalu diistilahkan dengan apa? Dengan mata uang, dengan dadu. Artinya misalnya kita membuat suatu usaha yang belum pernah kita jalankan. Misalnya kita selama ini hanya sebagai tenaga pekerja. Lantas kita mau buka usaha, misalnya mau jualan mie ayam begitu. Itu kan suatu percobaan. Percobaan apa? Percobaan usaha. Eksperimen kita intinya apa? Menurut eksperimen kita anggap kita akan berhasil. Ya, jadi peluang berhasilnya itu, peluang majunya jadi jualan kita itu adalah setengah. Kenapa? Berhasil dan tidak berhasil. Karena nilai kemungkinan ataupun probabilitas itu selalu nilainya 1. Ya, begitu Satria? Iya? Iya? Iya, oke. Itulah maksud dari probabilitas. Jadi proporsi itu adalah suatu bagian tertentu yang dilakukan beberapa kali dari suatu keluaran. Yang spesifik, yang khusus. Khusus untuk apa? Khusus dalam suatu percobaan tertentu. Yang mana nanti bisa muncul dalam suatu seri pengulangan. Ya, begitu. Dan tes apakah probabilitas? Jadi secara garis besar, probabilitas itu ada yang ceritanya menurut frekuensi relatif jangka panjang. Ya, nilai kemungkinan itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau untuk yang jangka panjangnya itu diistilahkan di sini adalah relatif frekuensi. Itu sama dengan number of times event of occur in repetition per n ataupun dibagi n. Artinya apa? Nilai yang beberapa kali kita cobakan di dalam suatu percobaan dibagi dengan berapa banyaknya peluang-peluang yang ada. Ya, jika melempar koin frekuensi relatif dari head tidak menentu untuk 2,5 atau 10 pelemparan, jika pelemparan suatu koin dilakukan beberapa ribu kali, frekuensi relatif tetap stabil. Inilah yang dimaksud dengan frekuensi jangka panjang. Jadi probabilitas matematis adalah idealisasi dari apa yang terjadi terhadap frekuensi relatif setelah pengulangan sejumlah tak hingga eksperimen random. Jadi kalau di dalam matematis, teori kemungkinan itu adalah suatu pengulangan relatif. Relatif itu tergantung berapa kali kita mengulangnya. Ya, yang tak hingga maksudnya bisa aja tak berapa, nggak bisa ditentukan dalam suatu eksperimen random. Eksperimen yang bisa apa saja begitu. Itu secara garis besarnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contohnya ya probabilitas dari ini. Selanjutnya ada namanya model probabilitas. Di dalam probabilitas itu ada namanya sample space.
Artinya ruang sampel kalau bahasa Indonesia. Sample space adalah set dari semua keluaran ataupun outcome yang mungkin dari eksperimen random. Misalnya, kita punya uang logam. Uang logam itu ruang sampelnya apa saja kalau kita tos gambar dan angka. Jadi ruang sampelnya adalah berapa? 2 ya. 1, jadi setengah-setengah. Kalau seandainya ininya 1 logamnya. Jadi kalau event itulah suatu keluaran, suatu kejadian ataupun outcome atau set outcome dari suatu eksperimen. Jadi kalau eventnya itu berapa kali keluarnya. Misalnya kalau kita tos keluarnya dari suatu angka ataupun gambar dari uang logam tersebut ada berapa kali. Lantas ukuran probabilitas adalah suatu bilangan atau fungsi yang memetakan dari event pada sampel space ke bilangan real antara 0 dan 1. Ya, jadi peluang itu cuma 1. Ya. Kalau misalnya dia ada ruang sampelnya 5, berarti peluang dari satu angka adalah 1/5. Kalau dia ruang sampelnya 2, jadi peluang dari satu angka adalah 1/2. Begitu. Ya. Jadi probabilitas dari semua outcome yang mungkin ataupun yaitu sample space harus sama dengan 1. Tuh. Jadi ini bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita bahasa Jawanya ya ataupun bahasa Melayunya itu ruang sampel itu sama dengan sample space. Lantas keluarannya itu sama dengan event ataupun outcome ya. Jadi nilai probabilitasnya itu adalah 1. Tetap kalau 1 sama mau bahasa Inggris, tulisannya tetap 1. Jadi model probabilitas ini ada satu contoh ya. Pelemparan atau tos suatu dadu. Sampel space-nya berapa? Berarti kan di dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sampel space-nya ini adalah 6. Event-nya apa? Event-nya itu apa yang kita inginkan. Saya mau A muncul angka genap. Saya mau B muncul angka ganjil. Saya mau muncul D muncul angka 2. Lantas ukuran probabilitasnya berapa di sini? Berarti kalau PA muncul angka genap itu genap 2, 4, 6. Artinya apa? 2 itu 1, 2, 3. 3/6 berarti sama dengan berapa? 0,5 bukan? Sama ya, sama juga dengan setengah. Cuman ini digunakan angka desimal. Kalau kita mau gunakan setengah juga boleh. Ya. Lantas di sini muncul angka ganjil. Sama. 1, 3, 5. Artinya apa? Peluangnya itu 3. Karena ruang sampelnya 6, maka 3/6. Dan sama nilainya 0,6. Kalau dia angka 2, dia hanya 1/6. Karena dia cuma 1 angka 2 itu. Gitu ya. Jadi di kehidupan ini adalah contoh masalah di kehidupan yang dituliskan di dalam statistik menggunakan simbol-simbol dan menggunakan suatu artian yang disepakati secara bersama dan internasional. Oke, kita lanjutkan ya. Lantas ada aturannya. Aturannya apa? Aturan-aturan probabilitas itu dari sembarang event yang ada itu disimbolkan dengan PA. Artinya apa? Probabilitas A ataupun peluang A harus memenuhi apa? Dia di antara angka 0 dan antara 1. Artinya dia lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Tidak ada peluang yang negatif. Peluang selalu nilainya positif. Makanya di sini digambarkan peluang itu 0 dan 1. Jadi jangan pesimis. Nggak mungkin lah aku, nggak ada kesempatan ini. Jangan. Kalau kita bercita-cita tinggi, tingkatkan aja cita-cita kita. Karena apa? Peluang itu nggak akan mungkin negatif. Ya, pasti peluang itu adalah positif. Ya. Lantas complement rule. Complement rule itu sembarang event A adalah event A tidak terjadi. Artinya apa? Sesuatu hal yang tidak terjadi. Misalnya, kalau di sini ya,
ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk bagian A untuk genap 24, maka komplemennya yang tidak terjadi itu apa? Yang bukan di A. Itulah yang komplemen. Ya. Ini ada sangkut pautnya dengan pengetahuan kita pada saat matematika 1 ya. Kalian ada matematika ya. Nah, itu kan ada namanya himpunan komplemen. Nah, di sini penggunaannya. Jadi kalau namanya A komplemen, berarti suatu komponen yang tidak termasuk di A. Ya, jadi jangan mau loh. Kalian nggak bukan misalnya Ibu tanya di sini yang SIA yang komplemen itu siapa? Tentunya tidak ada ya. Semua kalian adalah SIA yang valid. Nggak komplemen kok saya, Bu. Nah, ya. Oke. Jadi selanjutnya kita lihat di sini ya, kalau dia A-nya itu 24, maka komplemennya adalah suatu angka yang di luar angka 24 tersebut. Lantas ada namanya addition rule, atau untuk dua event A dan B yang terpisah, disjoint, no common outcome. Peluang A or B sama dengan peluang A ditambah peluang B, ataupun probabilitas A ditambah probabilitas B. Contoh, lempar suatu dadu es yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan A 2, B 1, 3, 5. Peluang A or B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi peluang A itu misalnya 1/6 ditambah 1/2. Artinya, kedua peluang itu dijumlahkan ataupun diunionkan, digabungkan, sehingga kita dapatkan kedua peluang itu adalah 2/3. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Oke, Ibu lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya. Ya, begitu juga ini contoh-contohnya. Ya. Sama tentunya. Ini juga sama. Ya. Oke. Ini juga sama. Lantas kita lihat di sini. Conditional probabilities. Untuk dua event A dan B, probabilitas dari event A diberikan bahwa event B telah terjadi dinyatakan. Peluang A ini terjadi kalau seandainya B terjadi. Ya. A ini tidak akan terjadi kalau B tidak terjadi. Itu maksudnya ya. Kondisional. Ini namanya peluang bersyarat. Ya, kalau bahasa Indonesianya peluang bersyarat. Dinamakan conditional probability. Ya. Jadi penulisannya peluang A ataupun event A terjadi apabila B sudah terjadi. Contoh, lempar satu dadu es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan A2, B bilangan genap. A ini muncul 2 apabila bilangan genapnya ada. Tuh. Jadi kalau bilangan genapnya nggak ada, nggak mungkin akan muncul 2. Itu maksudnya. Ya. Jadi peluang A and B dibagi peluang B sama dengan 1/6 dibagi setengah. Sama dengan 1/3. Inilah peluang A. Sama ya. Cara mencarinya kita langsung aja. Syarat peluang A itu muncul apabila ada bilangan genap. Itu bahasa lainnya, bahasa kita. Namun di bahasa ini, untuk dua event A dan B probabilitas dari event A diberikan bahwa event B telah terjadi dinyatakan peluang A terjadi apabila B dan ditentukan dengan peluang A terjadi apabila ada B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Jadi kalau kita punya nilai ataupun suatu aturan tertentu ada nilai A dan B, untuk mencari peluang bersyarat ini rumusnya inilah rumusnya ya. Oke. Nah, ini adalah teorema Bayes yang sering terkenal. Jadi kalau sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara ataupun mencari rumus menggunakan teorema Bayes ya. Untuk dua event A dan B yang mempartisi sampel space ataupun ruang sampel, yaitu A atau B sama dengan S,
dan even ketiga C ditentukan di atas A dan B. Jadi kita gunakan dengan ini rumusnya. Peluang A terjadi apabila ada C sama dengan peluang A iris C. A iris C itu maksudnya anggotanya itu ada di A dan ada di C, ya. Tuh. Lantas P komplement, artinya peluang dari C sendiri dibagi peluang C. Untuk mencari yang ini, kalau nggak ada suku-suku yang tertentu, kita cari ini bagiannya. Nah, ya di partisi, kalau kita misalnya C nggak dapat, nah kita dapatnya dari sini. Jadi contoh lempar dadu 11, 12, 07. Kemungkinan outcome misalnya A jumlah dadu 9 atau lebih besar. Gimana? Dadu 9 atau lebih besar berarti angkanya itu kita jumlahkan yang kemungkinan angka 6 dan 3. Ini adalah sepasang dadu, berarti dadunya ada 2 sehingga dia muncul, bisa kemungkinan muncul angka 6 sama 3, 5, 4 yang mana jumlahnya 9 itu maksudnya. Jadi kalau B sama dengan A komplement artinya apa? Yang tidak ada di A. Jadi nilai B ini yang tidak ada di A itu mana ya? Selain yang ini. Selain yang ini mana? Ini dia. 11, 12, 62. Pokoknya yang nggak ada di A ini, itulah yang B. Sehingga kita dapatkan nilainya itu peluang A itu 10/36. 36 itu dari nilai keseluruhan ya. Kita cacah satu persatu. Jumlahnya semuanya jadi 36. Ya. Dan peluang B itu 26/36 ini dari sini juga, ya. Nah, begitu cara mencarinya satu persatu. Dan ini butuh suatu ketelitian dalam mendata angka-angka yang ada. Ini merupakan pasangan terurut ya. Nah, kita balik lagi ke namanya relasi dan fungsi. Ini apa? Relasi 635445. Pasangan terurut antara angka 6 dan 3. Yang mana angka-angka ini adalah mata dadu. Mata dadu itu hanya sebagai suatu misal, ya, suatu contoh. Namun di kenyataannya biasanya itu bisa aja suatu event, suatu kejadian, suatu masalah. Jadi kalau nanti ada soal yang menjelaskan tentang suatu masalah dan kejadian-kejadian tertentu, jangan heran diibaratkan, ya, diibaratkan semacam itu. Oke. Jadi ini cara mencarinya macam ini. Misal C even jumlah dari dadu adalah bilangan genap, maka kita cari PC. PC ini ada. Tapi kalau seandainya ada A tadi apa, kita balik ke awal. Jadi caranya mencari dijumlahkan dan kita dapatkan 4/18. Angka-angka yang tadi aja dimasukkan. Ya, peluang-peluang ini satu ini dimasukkan sehingga kita dapatkan keseluruhannya ini dia, ya. Jadi bisa, oke, bisa kita gunakan untuk menyelesaikan latihan soal ini kan, suatu kantong berisi 4 bola putih dan 3 bola hitam. Nah, ini sama, peluangnya berapa? Peluang sampelnya berapa? 4 bola putih, berarti 4. 3 bola hitam, ada 3. Sedangkan kantong kedua berisi 3 bola putih. Kantongnya ada 3. Ya kan? Jadi kalau dimasukkan satu-satu, peluangnya untuk ini berapa, itunya berapa. Gitu. Ini 2 soal yang ada di tugas. Tentunya nanti kalian bisa mengerjakannya. Kalau yang ini juga sama, menggunakan apa? Ini menggunakan bias tadi. Cuman bahasanya berbeda. Ini film seri di TV adalah 0,4. Hanya yang A, B, C-nya itu kita yang membuat poin-poin sendiri. Kalau film seri di TV itu kita buat poin A. Wanita itu kita buat poin B. Yang nonton film yang sama kita buat C. Begitu. Hanya di simbolnya aja kita bedakan. Nah, begitu cara mengerjakannya. Nggak mungkin kita cari sama. Jawabannya, oh ini sama, cari di internet, tidak. Jadi konsepnya yang sama, namun bahasanya berbeda. Ya, itulah peluang dan
peluang bersyarat dan teorema Bayes. Kalian boleh coba untuk mengerjakannya, ya. Artinya kalau kalian bisa mengerjakannya, berarti kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Ikutin aja cara dan aturan-aturan yang digunakan. Kalau misalnya dia ada 4, berarti A, B, C, D. Peluangnya bagaimana? Kita coba aja dulu yang 3 atau yang 4. Namun nanti setelah dijumlahkan nilainya tetap 1. Nggak ada peluang itu lebih dari 1. Ya, 0,5 itu nanti bisa pecahannya. Ya, itu satu materi yang tentunya kalian bisa baca-baca dan kalian kerjakan bagaimana cara mencarinya. Bu, izin bertanya, Ya. Bu. Apa? Izin bertanya, Bu. Boleh? Materi sama soal tugasnya itu beda di e-learning. Iya, memang beda. Sengaja. Beda tapi sama. Beda tapi sama. Iya. Itu kan ada beda, ada satu lagi. Beda tapi sama, konsepnya sama. Nggak mungkin lah sama persis, nanti kalian tinggal enak aja. Iya kan? Itu tapi banyak. Ini ada contoh lagi yang sama, yang seperti ini materinya bukan? Yang Bu kirim kan? Ini kan? Ini yang Ibu kirim di learning bukan? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ini ya kan? Sama dong. Probabilitas ini sebagai peluang atau kemungkinan. Ini bahasanya sederhana. Kalau tadi bahasanya, makanya biar kalian tahu, oh ada bahasanya ini. Jadi kan, pengertian probabilitas ini loh. Jadi kita bisa mengambil beberapa kata yang nilai artinya sama gitu. Jadi suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Acak itu sama dengan random tuh, ya. Jadi kalau nanti dengan ada bahasa menggunakan acak, kalian udah enggak ini lagi. Nah, lantas tipe modelnya itu ada pendekatan apa? Objektif, ya. Yang tadi kan udah ada frekuensi relatif, pendekatan subjektif. Cuman ini dibagi-bagi lagi. Kalau tadi secara keseluruhan global itu bahasa Inggrisnya, mereka nggak mau betul-betul. Kalau ini Indonesia Raya semacam ini, ya. Nah, nanti di sini ada pendekatannya apa? Nah, asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan peluang yang sama, begitu. Nah, jadi lantas ini pendekatan relatif frekuensi ini yang tadi sama. Frekuensi terjadinya kejadian per jumlah observasi. Kalau tadi berapa? N-nya di sini ya. Nah, di sini dijelasin jumlah observasi ataupun jumlah penelitian. Tuh. Lantas di sini pendekatan subjektif sesuai dengan pengalaman, ya, opini. Artinya apa? Ini soal-soal ini bisa bersifat bentuk opini ataupun pendapat. Makanya beda kan? Soal dengan materinya beda loh, Bu. Padahal itu adalah konsepnya sama, ya. Cuman cara penyajiannya aja yang berbeda. Ini aturan dasarnya. Ini yang namanya aturan kejadian saling menghilangkan, kejadian yang tidak saling menghilangkan. Ini aturan perkalian ada namanya kejadian bersyarat. Yang tadi. Ini yang menghilangkan ini sama seperti ini ya. Yang tadi kan sudah ada PA tambah PB, peluang A gabung B. Kalau tadi A or B, sama dengan peluang A ditambah peluang B. Tuh. Ini semacam ini. Nah, kejadian yang di soal itu, yang di soal kalian bisa gunakan ini. A or B tambah peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, kalian perhatikan kan bagus-bagus. Nanti kalian reka-reka di sini. Ini kalian bisa gunakan rumus yang ini. Ya, nanti nggak beda itu, dapat itu. Nah, ini peluang bersyarat sama juga seperti itu. Ini dia. Nih. Dengan contoh yang tadi peluang bersyarat
Kejadian A terjadi apabila B sudah terjadi. Cuman dia simbolnya tadi beda. Jadi boleh pakai simbol ini. Kalian mau pakai di sini T, sini B juga boleh. Tapi harus konsisten. Artinya misalnya mewakili bola merah, kalian gunakan A. Mewakili bola putih, kalian gunakan B. Mewakili bola hitam, kalian gunakan C. Gitu. Cuman bahasanya kan beda. Tadi bola. Ya, di sini apa lain lagi. Yang penting kalian bisa meletakkan di mana. Ini kejadian bebas, ini rumusnya. Kalau dia bebas, maka peluang A dikali peluang B itu adalah peluang irisan antara A dan B. Artinya apa? Peluang yang bisa kita dapatkan kalau tidak A ya B. Gitu. Ini. Jadi yang tadi itu ada cerita, kalau yang bola merah, bola putih tadi kalian bisa menggunakan model permutasi. Bisa menggunakan ini. Suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi, direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana. Ini kita bisa mencari yang bentuknya M yang mana, yang X yang mana. Jadi kita buat modelnya kayak gini. Ya, modelnya kayak gini, boleh. Mau pakai ini juga boleh. Itu nanti hasilnya sama. Cobalah nanti kalau ada yang lain-lain. Kalian coba dulu. Pakai yang ini sama nih hasilnya. Pakai yang pohon itu, pakai konsep pohon juga sama. Nanti dapatnya sama. Kalian nanti cari contoh-contoh di buku statistik. Yang mana kalau menggunakan cara A, cara B, cara C itu nanti finalnya sama. Jadi kita boleh menggunakan contoh ataupun cara yang cepat. Itu sesuai dengan keyakinan kalian. Mana aku yang mau cepat? Yang ini aja cepat. Aku lebih sreg dan lebih paham yang ini, boleh-boleh saja. Cuman di sini kita diajarkan untuk menggunakan banyak konsep. Ditampilkan banyak konsep. Mau yang mana kamu? Gitu ya. Ini yang contoh 1. Kalau ini gimana? Dari setiap 100 pekerja, berarti ruang sampelnya berapa? Satria? Ruang sampelnya berapa? 100. Di sebuah perusahaan, 57 orang adalah pekerja produksi ataupun A. Berarti peluang A berapa? 57 per 100. Begitu bukan? Kejadian A ataupun orang-orangnya itu kan misalnya melakukan suatu kerjaan itu kan sebanyak berapa? 57. Berarti kemungkinan yang dikerjakan orang itu kejadiannya F-nya kan berarti 57 begitu. Ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya adalah semua yang diobservasi, yaitu 100 orang ini. Berarti peluang A-nya itu adalah 57 per 100 begitu. 40 orang adalah pengawas atau B, maka peluang A gabung peluang B gabung peluang C adalah peluang-peluang yang ada di sini digabungkan menjadi 1. Ya, begitu cara mencarinya ini. Kalian bisa coba. Ini juga Departemen Pariwisata Kota Bandung yang mempunyai data dari 200 orang. Berarti ini sampel ataupun sampel space-nya itu ruang sampelnya adalah 200. Tentukan probabilitas seseorang wisatawan terpilih mengunjungi teater atau kebun binatang. Ini berarti peluang A gabung B. Peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Kan ini A iris B nih. Ini A, ini B. Ini A iris B. Begitu bukan? Ya Satria? Bisa? Hanya simbolnya kalian ganti. Yang ke Bandung, yang mengunjungi teater, kalian buat simbol A. Yang mengunjungi kebun binatang, kalian buat simbol B. Yang mengunjungi kedua-duanya, berarti A iris B. Aku juga ke teater, aku juga ke kebun binatang. Begitu. Oke? Jadi ini ada juga soal yang di sini. Soalnya sepertinya Ibu buat 3 soal. 1 soal ini dengan 1 soal yang tadi. 2 soal. Ya, kerjakan, boleh kalian diskusi, boleh kalian contek-contekan. Yang penting kalian tahu masing-masing konsepnya. Ya, Widya? Oke, jadi Bu rasa untuk pertemuan hari ini sampai di sini dan silakan dikerjakan soal-soal latihannya dan sesegera mungkin input ataupun submit
jawabannya biar mempunyai nilai plus tersendiri. Ya Satria? Oh ya, mengenai proposal yang kamu buat hari itu sepertinya konsepnya belum gitu nyata ya. Yang kamu punya konsep sendiri itu apa? Jadi belum gamblang di situ. Jadi boleh dikarang-karang lagi kalau seandainya nanti ada kesempatan lagi, kita bisa ikut ya. Dan nanti ada beberapa orang kalian Ibu buat untuk pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Satria sama siapa Ibu? Ajak Widya Adelina kalau nggak salah. Widya kerja ya? Kerja? Kerja, Bu. Oh, jadi ada Ibu ikutkan nama kalian di penelitian pengabdian Ibu, nggak apa-apa ya. Nanti Ibu kasih tahu kapan jadwalnya, mungkin bisa dialokasikan waktunya. Ya Satria? Nggak apa-apa bukan? Baik, Bu. Oh, iya. Tidak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Oke, jadi nanti membantu pada saat penelitian kami di lapangan, ya. Ya udah, Ibu tutup sampai di sini aja. Semoga kalian sehat semuanya, ya. Yang puasa berbukalah dengan makanan yang sehat supaya tidak sakit perut, ya. Jangan terlalu banyak makan, ya. Gitu Satria. Widya Adelina, puasa bukan? Puasa, Bu. Oke. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa untuk minggu depan. Kerjakan soalnya bagus-bagus. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore kembali.